Halo kawan-kawanku semua, bagaimana kabarnya? Sehat? Bahagia? Atau lagi galau? Selamat datang di konten cerita alur film yang paling berfaedah sejagat raya ini. Kali ini kita akan membahas tentang film yang berjudul Teach, yang menurut saya menarik untuk dibahas. Oke, sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, jangan lupa siapkan cemilan kopi, mie, amer, dan longgarkan kancing celana kalian. Let's go, trot! Mulai dengan memperkenalkan tokoh-tokohnya. Yang pertama itu ada mantan saya, Jess Wixer, berperan sebagai Don, tokoh utama. And what do you do with gifts? Yang kedua itu ada John Hensley, di dalam film berperan sebagai Brad, kakak Don. I got you so good. Yang ketiga yaitu Hal Appleman yang berperan sebagai Toby. Miss Cobb. Is this your first time? Dan Josh Pace sebagai dokter cabul. Yang lain gak usah saya sebutin ya. Oke, lanjut. Feet right in here, Mr. Sock. Ted adalah film horor komedi pada tahun 2007 yang ditulis dan disutradarai oleh Michael Landstein. Don adalah seorang juru bicara dalam kelompok pantangan seksual yang bernama The Promise. Ia bergabung dalam kelompok tersebut bersama dua temannya, Alisa dan Phil. Used your hand on yourself. Do you think that's pure? And is any of this broken? Pada suatu hari, setelah memperkenalkan makna dan fungsi cincin kesucian, ia berkenalan dengan Toby. Don jatuh cinta kepada Toby. Ia menyadari bahwa mereka tidak bisa menikmati waktu bersama Toby sesering mungkin. Suatu hari mereka berdua berenang di telaga. I brought my bathing suit. Setelah berenang bersama-sama, mereka masuk ke suatu gua untuk mendapatkan ilmu pendekar kakek Sugiono. Dan mulai pertapaan. Tiba-tiba, Toby pun mulai dirasuki ilmu dari kakek Sugiono dan ingin mengetes keampuhan ilmu yang diperoleh kepada Don. No. Tapi Don memberontak. Toby pun mendorong Don hingga kepalanya membentur batu. Setelah Don pingsan, Toby memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeluarkan ilmu kakek Sugiono. Cerot, 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 cerot. Saat Don sadar, ia kembali memberontak dan tanpa sengaja Don juga memperoleh ilmu dan lubang belut yang dimiliki Don mengeluarkan gigi perselang motor. Toby berteriak kesakitan lalu segera kabur dengan menceburkan diri ke telaga. Don pun kembali pulang dengan hati terguncang. Kemudian saat The Promise mengadakan pertemuan, Don bertemu dengan Ryan, teman sekelasnya. Mereka berbincang-bincang dan ia mengantarkan Don pulang. Yeah?
And yesterday, I could have done that. Because yesterday I was pure. She shall be called woman because she was taken out of man. Adam. Right, I can't make sense of it yet. Is that it? Is it the atom inside? Inside? That's lethal. The serpent. I don't know what it is. The serpent beguiled me and I ate. I think what Dawn is getting at is so important, people. Exile. Did you drive? Yeah, my mom let me. Listen. You want to hang out sometime? I mean, I know you're not into, whatever. But, like a date? Don pun mulai mencari tahu tentang lubang belut dentata di internet dan menyadari bahwa ia mungkin memilikinya. The toothed creature and break her power. Akhirnya ia pergi ke tempat seorang dokter ginekolog yang bernama Godfrey, yang di awal tadi saya sebut sebagai dokter cabul. Karena tahu bahwa Don tidak pernah ke tempat praktek ginekolog sebelumnya, maka dokter Godfrey memanfaatkan kesempatan itu untuk merempankan lubang belut Don. All right, Miss. I can't read this. Cobb? What can I do for you, Miss Cobb? Is this your first time? Dengan dalih melakukan tes, saat dokter mulai memasukkan tangannya ke dalam lubang belut milik Don, Don merasa kesakitan, dan gigi bersenelan dalam lubang belut Don menggigit 4 jari tangan kanan dokter hingga putus. Don pun kabur. Dan dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang polisi mengemudikan mobil Toby yang masih ditinggalkan di samping telaga. Don pun segera menuju ke telaga. Dan di sana, ia menyaksikan para polisi mengangkat mayat Toby.
Di rumah, ibunya yang sakit terjatuh, sementara kakak tiri Dawn, Brett, dan pacarnya Melanie tidak peduli seraya terus melakukan enak-enak. Dasar bangsat bajingan anak durhaka, orang tua sakit malah enak-enak segini papap jancok. Akhirnya Kim dibawa ke rumah sakit. Sweetheart, you gotta get home and get some rest. God. She's gonna need you chipper tomorrow. Thank you. Be careful. Dawn pergi ke rumah Ryan untuk mencari bantuan. Dan di sana Ryan melakukan bujukan rayuan maut bahwa enak-enak segini papap itu kebutuhan. There's no one. Dan Dawn pun There's pulang. nobody else that I can talk Pulang to. anjing. My mom is in the hospital. Police? I killed him. You killed someone? Didn't Todd. What? It's Latin for teeth. I know what that is. I'm not following you. What? It's what's inside me. The doctor said so. A hero has to come and conquer them. That's what they say. The ancient Greeks and Egyptians and early Christians and Jews and Polynesians and lots of Native Americans. I'm not looking. My mom takes these for her nerves. Dan Dawn pun mengiyakan mereka berdua berhasil melakukan enak-enak secara aman. Tanpa lubang belut dan mengeluarkan gigi perseneling. No, look. I'm conquering them. See? Yeah. I'm the hero. Kok bisa aman? Karena di sana tidak ada paksaan tapi rayuan yang diberikan Ryan. Keesokan paginya, mereka berdua kembali melakukan atraksi enak-enak. Saat sedang melakukannya, teman Ryan menelpon. Dan akhirnya Dawn tahu bahwa Ryan bertaruh dengan temannya. Bahwa dia bisa mengajak Dawn yang tampaknya lugu untuk melakukan enak-enak. Ya elah, laki-laki You made a bet boy anjing. about me when I had taken a sacred vow of abstinence. I had a hunch that it wasn't all that sacred. Merasa telah dipermainkan, akhirnya gigi lubang belut Dawn menggigit sosis goreng milik Ryan hingga putus. Ryan pun menjerit kesakitan, lalu memanggil ibunya. Sementara Dawn pergi tanpa mengacukannya. Di rumah sakit, Dawn mendapat kabar bahwa ibunya telah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. You're the daughter? Just a moment. Have a seat, dear. Ayah tirinya Bill mencoba mengusir Brad dari rumah, namun usahanya gagal. Son. Son. Oh, what the fuck, Dad? Jesus. Would you excuse us, miss? Please? I want you out of here. Out. What? All right, so it's Kim, huh? Old cunt's making you kick me to the curb. Is that what's going on? Oh. Dawn pun membalas dendam. Ia merias dirinya secantik mungkin dan mengajak Brad untuk melakukan enak-enak. Di saat tengah melakukan enak-enak, Brad teringat kembali akan masa lalunya. Bill, what is What is it? Let me see.
show your dad. Let me see it. Oh. Oh, God. Wow, that doesn't look good. Don. Honey, are you okay? Saat menyadarinya, sosis goreng rasa terasi yang dimiliki Brad digigit hingga putus. Don menjatuhkannya potongan sosis itu di lantai, dan anjing milik Brad masuk lalu memakannya. Akhirnya Don meninggalkan Brad yang mulai kehabisan darah. Don pergi meninggalkan rumahnya dengan bersepeda, namun ban sepedanya kempes. Akhirnya ia menumpang pada sebuah mobil yang dikendarai seorang bapak tua. Di stasiun pengisian bahan bakar, Don hendak turun, namun usahanya dihentikan oleh bapak tua tersebut. Bapak tua tersebut menginginkan agar sosis digoreng dan diberikan terasi udang. Berbuat jahil kepada tetua itu, Don berpikir akan membuat sosis bakar rasa terasi untuk. Oke, itulah cerita film yang berjudul Ted tadi yang menurut saya bagus untuk dibahas karena dari sisi mitologinya aneh tapi nyata. Tapi entahlah, menurut kalian apakah mitologi dari lubang belut dan tata itu beneran ada atau gimana? Yang pernah mendengar mitologi tersebut silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Sekian. Tunggu dulu. Jangan lupa like apabila kalian suka sama alur ceritanya. Subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berfaedah selanjutnya, dan share ke seluruh penjuru jagat raya ini. Terima kasih dan salam damai.